Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septian Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Jadi kalau ada turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx misalnya seperti itu, maka turunannya adalah misalkan y aksen gitu ya. Misalkan y aksen atau sama dengan f aksen x, atau biasanya kita nulisnya dy per dx. Jadi turunan y terhadap x gitu ya. Ini itu berdasarkan turunan berdasarkan definisinya itu turunan adalah limit ya. Jadi limit h menuju 0 dari fungsi x ditambah h dikurangin dengan fungsi x baru dibagi dengan h gitu misalnya. Jadi ini adalah definisi turunan berdasarkan limit. Contohnya misalkan ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka turunan pertama dari fungsi x adalah, kalau berdasarkan limit ya, limit h menuju 0 dari fx ditambah h, berarti karena fungsinya adalah x kuadrat berarti jadi x ditambah h kuadrat gitu ya, dikurangin x kuadrat baru dibagi dengan h. Maka ini menjadi limit h menuju 0, x ditambah h dikuadratkan, kalau kita jabarkan menjadi x kuadrat gitu ya, ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangin x kuadrat baru dibagi h. Ini kan seperti ini ya kalau dijabarkan gitu kan. Maka karena ini ada x kuadrat, ini ada x kuadrat dan dikurang, maka itu habis gitu kan. Maka hasilnya menjadi 2xh ditambah h kuadrat per h gitu. Karena di pembilang itu ada sama-sama ada h, maka bisa kita faktorkan menjadi 2x ditambah h dikali h gitu ya per h. Karena ini sama-sama ada h-nya, boleh kita coret gitu menjadi 2x ditambah h gitu ya. Nah kemudian karena limit h menuju 0, maka bisa langsung kita masukkan saja 2x ditambah 0 gitu ya, maka hasilnya adalah 2x gitu. Jadi turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x. Namun jika kita ingin mencari turunan pertama dari suatu fungsi tidak menggunakan definisi limit gitu ya, tidak menggunakan turunan berdasarkan definisi limit, kita bisa menggunakan rumus turunan fungsi aljabar, yaitu yang pertama saya tulis ya, rumus turunan fungsi aljabar. Jadi yang pertama itu misalkan saya misalkan itu adalah y gitu ya. Y itu misalnya a dikali x dipangkatkan n. Maka kalau kita ingin mencari turunan y-nya terhadap x itu adalah ini ya. Ini kan bisa dilihat di sini, ini kan ada x dipangkatkan dengan n. Maka n-nya ini turun menjadi a dikali n baru dikali x pangkat n, n-nya baru dikurangin dengan 1 seperti itu. Itu adalah turunan dari a dikali x pangkat n adalah a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1 seperti itu. Namun ada lagi fungsi turunan aljabarnya itu, yaitu misalkan y sama dengan a dikali u dipangkatkan dengan n, atau g aja deh, misalkan saya ganti ya, misalkan a dikali gx gitu ya dipangkatkan dengan n. Maka turunannya menjadi sama ya, n-nya turun jadi a dikali n baru dikalikan dengan fungsi gx baru dipangkatkan dengan n dikurangin 1 seperti itu. Terus dikali lagi dengan g turunan dari gx. Oke, sebagai contoh yang nomor 1, misalkan ada fungsi y ini sama dengan tadi x kuadrat gitu ya. Maka turunannya adalah, kita pakai rumus yang ini kan, pakai rumus yang nomor 1.
Berarti A-nya itu maksudnya apa sih? Berarti kan itu A-nya 1 ya. A-nya 1, terus N-nya adalah 2. Gitu kan? Berarti ini itu maksudnya A-nya adalah 1, kan sama aja kayak 1 kali X kuadrat gitu ya. Kemudian N-nya ini adalah yang ini, 2. Maka berdasarkan rumus yang nomor 1, itu menjadi 1, A-nya 1 ya, 1 dikali N, N-nya adalah 2 gitu, dikali X pangkat N, N-nya 2 dikurangin 1 gitu ya. Maka hasilnya adalah 1 kali 2, 2 ya. Terus 2 dikurangi 1 adalah 1 dikali X pangkat 1 sama dengan 2 kali X pangkat 1. X pangkat 1 adalah X, maka hasilnya adalah 2X. Sama ya dengan yang ini ya, hasilnya adalah 2X. Seperti itu. Jadi ini cara yang lebih mudah menggunakan rumus turunan fungsi aljabar dibandingkan dengan turunan berdasarkan definisi limit. Gitu. Misalkan contoh yang nomor 2, misalkan ada Y ini sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan dengan 4, misalkan seperti ini. Dicari turunan Y terhadap X. Maka di sini yang menjadi GX-nya yang mana sih? Kalau begitu kita berarti pakai rumus yang nomor 2 ini ya. Gitu. Maka ini adalah nilai GX-nya. Seperti itu. Dan A-nya berapa? A-nya kan sini seperti 1 dikali 2X kuadrat tambah 3 gitu ya. A-nya berarti sama dengan 1. Seperti itu kan? Dan GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah 3. Dan N-nya berapa? N-nya adalah yang ini kan, 4. Maka kalau berdasarkan rumus itu, Y aksen atau turunan Y terhadap X itu sama dengan pakai rumus ini, A dikali N. A dikali N gitu ya, GX pangkat N dikurangi 1 dikali turunan terhadap turunan G terhadap X. Maka A-nya itu adalah 1 gitu ya, N-nya adalah 4 dikali GX. GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah 3 tapi dipangkatkan N kurangi 1, 4 dikurangin 1 sama dengan turunan dari G aksen X. Kalau kita punya tadi kan GX-nya itu adalah 2X kuadrat ditambah 3. Maka turunan dari 2X kuadrat kan kita berarti pakai rumus yang nomor 1 ya, yaitu apa? Yaitu 2 dikali 2 dikali X. 2 dikurangi 1 gitu ya, atau pangkat 1. Sama saja kan, ditambah 3. Turunan 3 itu adalah 0. Maka menjadi 4X. Seperti itu ya. Maka ini dikali dengan 4X, sehingga hasilnya menjadi 4X dikali 1 dikali 4 menjadi 16X gitu ya. Baru 2X pangkat 2 ditambah 3 baru dipangkatkan 3, seperti itu. Itu adalah turunan dari 2X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan dengan 4. Itu adalah contoh rumus turunan fungsi aljabar nomor 1 dan nomor 2. Nah, selain itu ada lagi yang namanya sifat-sifat turunan. Sifat turunan. Yang pertama, misalkan U-nya adalah fungsi GX gitu. Terus dan V-nya ini adalah fungsi dari HX misalnya. Dan C-nya itu adalah suatu konstanta. Maka sifat-sifat turunan dari turunan adalah kalau saya punya fungsi Y sama dengan C, maka turunannya itu menjadi 0. C-nya itu adalah suatu konstanta. Jadi kalau misalnya contoh ya, langsung aja di bawahnya. Contoh, kalau misalkan Y-nya sama dengan 5, maka turunannya pasti 0 gitu. Kalau saya punya Y-nya itu adalah misalnya 3 gitu ya, maka turunannya pasti 0. Pokoknya Y-nya adalah fungsi Y itu adalah suatu konstanta, maka turunannya itu sudah pasti 0. Kalau dia tidak punya variabel ya, dia hanya berupa konstanta. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat
turunan yang kedua adalah misalkan Y-nya itu adalah C dikali U atau C dikali fungsi GX gitu ya. Maka turunannya adalah C dikali U aksen gitu. Misalkan contoh, misalkan Y-nya itu sama dengan 3 dikali X pangkat 4 gitu. 3 dikali X pangkat 4. Berarti kan di sini yang namanya C kan yang mana sih? C-nya itu adalah suatu konstanta, berarti ini adalah nilai C-nya gitu ya. Ini adalah U-nya atau sama dengan GX-nya gitu kan. Nah, berarti turunannya di aksen itu sama dengan apa? Sama dengan ini ya. C dikali U aksen. C-nya adalah 3, baru dikali U aksen. U aksennya tadi dicari dengan apa? Kalau ketemu X pangkat 4 berarti kita pakai rumus yang nomor 1 ini kan? Gitu. A dikali N pangkat dikali X pangkat N kurangi 1, berarti dikali 4-nya turun gitu ya, kali 4 baru X pangkat 4 dikurangin 1. Maka 3 kali 4 adalah 12, X pangkat 4 dikurangi 1 adalah 3. Maka hasilnya adalah 12 X pangkat 3 gitu ya, atau nggak usah saya tulis lagi, sama aja gitu. Seperti itu. Itu adalah turunan dari 3X pangkat 4 menggunakan rumus C dikali U. Turunannya adalah C dikali U aksen, seperti itu. Nah, sifat yang ketiga, kalau ada Y sama dengan U ditambah atau dikurang V, maka turunannya menjadi U aksen ditambah atau dikurang dengan V aksen. Contoh, misalkan kalau saya punya Y sama dengan misalnya 2x kuadrat ditambah 1 gitu, baru ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang menjadi U-nya adalah yang ini ya. Ini adalah U, yang ini adalah V-nya. Berarti penyelesaiannya adalah Y aksen sama dengan U aksen. Saya cari dulu berarti nilai U-nya ya. U aksennya ya. Jadi kalau ada U-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 1, maka U aksennya adalah tinggal diturunkan pakai rumus yang nomor 1 yang ini. Yang ini. AN dikali X pangkat N dikurangi 1, seperti itu. Jadinya 2x kuadrat diturunkan menjadi 2 kali 2x gitu ya, terus 2 kurangin 1 ditambah 1, turunan 1 adalah 0 karena dia adalah suatu konstanta, nggak ada variabelnya. Maka ini menjadi 4x pangkat 2 kurangin 1 adalah 1 ya, atau 4 dikali X pangkat 1, atau menjadi 4x, seperti itu. Nah, V-nya adalah 3x pangkat 3 ditambah 4x. Maka turunan dari V adalah 3x pangkat 3, maka menjadi 3 kali 3x pangkat 3 kurangin 1 gitu kan, ditambah 4x, berarti 4 kali 1 kali x 1 dikurangi 1 gitu ya. Maka ini menjadi 9x, 3 kurangi 1 adalah 2, plus 4 kali 1 adalah 4x pangkat 1 dikurangi 1, 1 kurangi 1 adalah 0, x pangkat 0 adalah 1 gitu ya. Jadinya 9x kuadrat ditambah 4 itu adalah turunan dari V-nya. Maka turunan dari Y terhadap X adalah U aksen plus V aksen gitu ya. Maka sama dengan U aksennya mana? U aksennya yang ini. Itu kan 4x. Plus V aksennya mana? V aksennya adalah yang ini. Plus 9x kuadrat plus 4. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 9x kuadrat plus 4x ditambah 4. Seperti itu ya. Itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan ini berarti yang ini tinggal diganti dengan negatif, dikurang. Gitu ya. Oke, itu adalah contoh yang nomor 3. Kemudian
sifat turunan yang keempat, misalkan ada Y sama dengan U dikali V, atau Y sama dengan fungsi Gx dikali dengan fungsi Hx. Maka turunan dari Y terhadap X itu menjadi apa? Menjadi U aksen V gitu ya, plus V aksen U, gitu kan? Dulu kalian sudah mempelajarinya di ini yang ketiga, yang keempat, ini yang ketiga rumusnya. Ini yang kedua. Itu ya, yang pertama. Sifat-sifat turunan. Oke, yang keempat berarti kalau Y sama dengan U dikali V, maka Y aksen adalah U aksen V ditambah V aksen U. Contoh, misalkan ada Y sama dengan 3X pangkat 3 dikali dengan V, ini adalah U-nya ya, kali dengan V, V-nya misalnya 2X pangkat 6 plus 4X pangkat 3 plus 2X, seperti itu. Disuruh cari Y aksennya berapa atau turunan pertamanya berapa. Maka ini yang menjadi U-nya, ini yang menjadi V-nya, gitu kan? Berarti U sama dengan 3X pangkat 3, maka turunannya adalah apa? Turunan dari 3X pangkat 3 berarti 3 kali 3, X pangkat 3 kurang 1 gitu kan? Maka 3 kali 3 adalah 9, X pangkat 3 kurangi 1 adalah 2, maka hasilnya adalah 9X kuadrat. Kemudian V-nya adalah 2X pangkat 6 plus 4X pangkat 3 ditambah 2X, seperti itu. Maka V aksennya berapa? Sama ya, tinggal 2 kali 6X pangkat 6 kurang 1 gitu kan, tambah 4 kali 3X pangkat 2 kurang 1 plus 2 kali 1X pangkat 1 kurang 1. Ini sama dengan 12X pangkat 5 gitu kan, plus 12X pangkat 1 plus 2 kali 1 gitu ya, X pangkat 0 kan 1. Jadi 12X pangkat 5 plus 12X plus 2. Maka Y aksennya menjadi U aksen V plus V aksen U. U aksennya ini ya. Ini kan U aksen. Jadi 9X kuadrat. Kali V. V-nya yang mana? Ini V-nya. Gitu kan? Kali V. 2X pangkat 6 plus 4X pangkat 3 plus 2X. Plus V aksen. V aksen yang mana? Ini V aksennya nih. Ya, yaitu 12X pangkat 5 plus 12X plus 2 dikali U, U-nya mana? U-nya yang ini, gitu ya, dikali 3X pangkat 3. Atau menjadi seperti apa? Dikalikan ke dalam, jadinya 9 kali 2 adalah 18X pangkat 8 gitu ya, terus 36X pangkat 5 plus 18X pangkat 3 plus ini dikali, jadinya 12 kali 3, 36X pangkat 8 gitu ya. Kemudian plus 36X pangkat 4 plus 6X pangkat 3. Kemudian 18 ditambah 36 berapa? 4 gitu ya, depannya 5. X pangkat 8 gitu ya. Baru ditambah 36X pangkat 5 ditambah 36X pangkat 4 gitu ya. Terus yang pangkat 3-nya ditambah. 18 ditambah 6 adalah 24X pangkat 3. Jadi ini adalah hasil dari turunan 3X pangkat 3 dikali 2X pangkat 6 tambah 4X pangkat 3 ditambah 2X. Seperti itu. Kemudian ada lagi sifat-sifat turunan yang bentuknya adalah pembagian. Misalkan Y ini sama dengan U dibagi V. Maka turunannya itu adalah, turunan pertamanya adalah U aksen V gitu ya, min V aksen U dibagi dengan V kuadrat, seperti itu. Nah, kalau kalian menemukan contoh seperti ini, berarti itu adalah suatu perkalian gitu ya, pembagian, maka misalkan contohnya
Misalkan Y sama dengan X dikurangin 3 dibagi dengan X ditambah 3. Maka diminta dicari turunan Y-nya. Berarti yang menjadi U-nya yang mana sih? Ini adalah U, yang ini adalah V gitu kan? Berarti U-nya adalah X dikurangin 3. Maka turunan dari U-nya adalah X pangkat 1 atau sama dengan X pangkat 1 diturunkan adalah sama dengan 1 gitu ya, atau 1 dikali X pangkat 1 dikurangi 1, X pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1 dikali 1 adalah 1, seperti itu. Kemudian misalkan V nya tadi X ditambah 3, maka V aksennya adalah X ditambah 3, turunan dari X adalah 1, turunan dari 3 adalah 0, maka sama-sama adalah 1. Sehingga Y aksennya menjadi U aksen V min V aksen U per V kuadrat gitu kan. U aksennya yang mana? Ini kan 1 kali V nya yang mana? Ini V nya X ditambah 3 gitu ya, dikurangin V aksennya adalah 1 dikali U nya adalah X dikurangin 3, baru dibagi dengan V kuadratnya mana? Ini V nya, jadi X ditambah 3 kuadrat, maka menjadi X ditambah 3 gitu ya. 1 kali X tambah 3 adalah X tambah 3 dikurang X dikurangin 3 gitu ya, per X ditambah 3 kuadrat. Atau kalau saya jabarkan X tambah 3 min X gitu ya, min kali min jadi plus per X tambah 3 kuadrat. Karena ini sama-sama ada X dikurang 3 tambah 3 adalah 6 per X ditambah 3 kuadrat. Seperti itu ya. Itu adalah turunan dari ini. Turunan dari Y sama dengan X dikurangin 3 per X ditambah 3. Seperti itu contohnya. Itu adalah sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian ada lagi nih contoh di luar itu ya, di luar itu semua. Kalau saya punya contoh, misalkan fx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 1 akar gini ya. Nah, seperti ini misalkan. Maka turunannya apa sih turunan pertamanya? Kalau ada seperti ini, maka kalian harus bentuk dulu akarnya itu menjadi pangkat setengah. Berarti kan fx itu sama dengan 2x kuadrat tambah 1 baru dipangkatkan setengah gitu kan. Baru kalian boleh menggunakan rumus yang nomor 1 ini, yang di atas ini, yang ini. Gitu. Kalian boleh pakai itu. Maka hasilnya menjadi setengah ini turun gitu ya, setengah, terus 2x kuadrat plus 1, karena 2x kuadrat plus 1 itu adalah fungsi, maka kalian menggunakannya yang nomor 2 yang ini, yang gx ini. Oke ya, pakainya yang nomor 2. Oke, maka ini menjadi setengah dikurangin 1 gitu kan, maka menjadi setengah baru dikali dengan yang dalam ini, gx-nya 2x kuadrat tambah 1, ini menjadi 4x. Seperti itu ya. Plus 1, satunya diturunkan jadi 0. Maka menjadi 2x kuadrat plus 1, setengah dikurangi 1 adalah minus setengah, dikali 4x. Atau 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka 2x dikali 2x kuadrat ditambah 1 pangkat minus setengah. Atau sama dengan 2x per akar minus setengah, itu jadi per ya, minus, jadinya 2x kuadrat ditambah 1 kan minus setengah, itu artinya pangkatnya jadi di bawah, jadinya hasilnya adalah 2x dibagi dengan akar dari 2x kuadrat ditambah 1. Seperti itu. Ini misalnya contoh nomor 1. Kemudian misalkan lagi saya punya contoh lagi. Misalkan fungsi fx-nya itu adalah 4
dikali akar 2x pangkat 3 dikurangi 1. Kalau menemukan seperti ini, bagaimana kalian menyelesaikannya? Ditanyakan turunan pertama dari fungsi fx itu apa? Maka ini turunan ya harusnya. Maka ini turunannya. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka fx-nya kan 4 dikali, ubah seperti tadi, 2x pangkat 3 dikurangi 1 pangkat setengah kan. Maka turunannya itu menjadi 4 dikali setengahnya turun. Setengah gitu kan. Terus 2x pangkat 3 kurangi 1 pangkat minus setengah. Baru dikali dengan turunan yang di dalam ini. 2x pangkat 3 dikurangi 1 diturunkan menjadi apa? Menjadi 6x pangkat 2. Seperti itu ya. Pakai yang nomor 1, rumus yang nomor 1 tadi. Ini dibagi sisa 2. 2 dikali 6 jadi 12x kuadrat. Gitu kan? Dikali 2x pangkat 3 dikurangi 1 pangkat minus setengah. Atau sama dengan 12x kuadrat dibagi dengan 2x pangkat 3 minus 1 diakarkan. Seperti itu. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Turunan juga banyak banget aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa untuk mencari yang namanya grafik menggunakan turunan, dapat juga mencari nilai maksimum menggunakan turunan dan lain sebagainya. Oke, sekian materi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.